Hai, bagi yang belum kenal, kenalin nama gue Isan. Dan di video kali ini, ya, gue pengen bertanya satu hal dulu sebelum gue mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kalian udah menulis gitu, dan pas kalian selesai menulis, kalian merasa kalau kalian itu mengerti gitu apa yang dijelaskan? Jika iya, selamat. Kalian udah mendapatkan kemampuan yang sangat luar biasa untuk kalian terapkan di dunia kalian buat saat bekerja. Oke, sebelumnya gue sebenarnya di segmen ini gue pengen memasukkan cerita gitu. Tapi karena gue nggak nulis, ya udah sih, tinggal cerita aja. Beberapa minggu lalu gue akan ceritanya pergi ke tempat teman, yang mana ya teman-teman gue itu posisinya lagi nggak ada di rumah. Dan setelah gue kecewa gitu ya, gue pulang gitu ya. Jujur emang wajar sih kecewa, gimana udah buat janji juga. Apalagi gue pengangguran gitu kan, gabut nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi setelah gue sampai di rumah, gue bertemu nih sama abang-abang, yang mana abang-abang itu punya profesi sebagai ya MC gitu, atau pembicara gitu, atau bisa dibilang apa gitu, dan sudah berbicara di depan banyak orang. Gue jujur ngerasa kayak ya ini saat ini kayaknya bagus sih gue ajak cerita, karena pada dasarnya gue emang orangnya suka bercerita. Dan ya bukan bercerita sih, lebih tepatnya gue lebih suka berbicara ke banyak orang. Siapapun yang gue temui, kalau gue ngerasa dia punya ilmu, gue meminta ilmunya saja. Bisa dibilang untuk modal-modal gue lah. Lalu gue coba deh untuk bercerita gitu, yang ceritain ya kayak gimana ya bilang, kayak jadi gini bang, jadi gini bang, gue nggak bisa berbicara di depan kamera, gue nggak bisa berbicara di depan publik, yang mana gue orangnya sebenarnya gue berpotensi untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Dan ya karena gue ini orangnya suka berbicara kan, tetapi permasalahannya saat gue berbicara dengan orang, yang mana gue berbicara dengan ya bisa dibilang cuma 23 orang gitu atau apa gitu, gue merasa cukup canggung gitu untuk menyampaikan materi-materi yang ingin gue kasih gitu. Lalu gue berusaha untuk berimprove dengan cara ya gue nulis gitu kan. Tapi setelah gue nulis, gue malah jadi orang yang manuskrip gitu. Gue ceritain deh keluhan gue itu, dan gue ceritain gitu kan apa-apa aja gitu kan, menulis lebih tepatnya, ngetik. Gue ceritain apa semuanya keluhan, dan dijawab gitu sama abang itu. Jadi waktu abang gue, dia sebelum mau tampil atau perform atau seminar segala macam, dia tuh tulis materi-materi yang ingin dia tulis gitu. Dia tulis dan dia tanda-tandain poin-poin penting yang harus diingat. Jadi pas dia menerapkan itu dan hasil, dia bisa berbicara gitu. Dan gue bertanya lah gitu kan, kira-kira apa sih dampaknya misalnya kalau kita salah-salah berbicara gitu, atau gimana. Dan abang itu jawab, yaudah tinggal improve di otak aja gitu kan, materinya tahu, materinya masuk karena poinnya ada gitu. Dan dia menjelaskan secara rinci apa itu poin-poinnya, gimana cara menyampaikannya. Tapi dia bilang ya, poin-poin ini adalah clue kita untuk menyelesaikan apa yang kita tulis di naskah sebelum kita mengaplikasikannya gitu loh. Damn, gue terbata-bata, ya maklumin aja karena gue nggak pakai skrip. Lalu gue tanyain lagi gitu kan, terus kalau misalnya di video gimana bang? Gue kan takutnya kalau gue nyampaikan ilmu, bisa jadi ilmu gue salah gitu. Dan gue pasti takutnya kalau gue memberikan ilmu yang salah, otomatis orang-orang yang menerima ilmu gue juga bakal salah gitu. Dan ya bang itu menjawab gitu, kalau salah ya udah tinggal cut aja. Kalau di video lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya kita ngejalaninnya itu di seminar atau di apa gitu kan, kalau misalnya kita menyadari hal yang kita sampaikan ini salah, ya udah gitu, tinggal improvisasi kecil-kecilan aja gitu, kayak diplesetin atau ngeles ya. Dan gue pikir ya gue juga punya kemampuan gitu untuk ngeles atau untuk apa ya, atau improvisasi kecil gitu dalam berbicara gitu kan.
kan. Jadi gue terapin deh gitu kan. Gue mikirnya, oh kayaknya ini dia bagus juga, gue terapin. Tapi masalahnya pas gue menulis, gue ngerasa kayak materi yang gue buat itu materi yang bisa dibilang cukup susah gitu. Karena gue mengumpulkan informasi, dan informasinya itu saat gue menuliskannya itu akan terasa lama, dan gue merasa hilang lagi deh ya, ini materinya bahannya gimana. Jadi gue mengurungkan, oh kayaknya menulis doang gak cocok buat gue, nggak worth it buat gue gitu kan. Setelah itu gue memutuskan untuk kayaknya gue harus banting setir. Gue coba deh cari-cari tahu gitu, cari tahu kemana aja gitu. Kayak misalnya cari tahu ke, ya waktu itu gue temuin temen gue juga, dia sebenarnya dia emang MC juga, cuma lebih tepatnya dalam lingkup yang kecil. Dan perbedaannya di situ gue menemukan dia bukan menulis pak, tapi mengetik. Lucu sih sebenarnya. Gue nggak menyalahkan cara-cara orang gitu dalam berbicara, dalam menyusun informasi, menyampaikan informasi yang dia dapetin. Tapi gue cukup heran juga, dan gue bertanya sama dia gitu, seperti biasa ya, tanya-tanya seperti itu, pak gue bang gue juga gini mana caranya gini. Jadi dia bilang deh gitu, karena dia udah biasa berbicara gitu. Maka kalau misalnya dia menulis, dia mengetik, dia udah tahu, oh jadi yang disampaikan tuh ini karena faktor yang namanya pengalaman gitu. Setelah itu gue berpikir, kayaknya menulis ini worth it juga. Tapi kalau misalnya dalam mengumpulkan informasi, mengetik lebih worth it lagi. Dan dari situ gue ngerasain kayak kayaknya worth it nih, gue kerjain aja keduanya. Kali aja gue dapat style tersendiri kan. Bagaimana cara, ya bisa dibilang bagaimana caranya untuk menyusun materi dan menyampaikannya secara benar gitu kan. Lalu gue coba keduanya, dan gue coba untuk berbicara gitu. Gue lupa waktu itu gue ngerekamnya, padahal gue taruh kameranya, gue pencet yang aturannya gue ngerekam, tapi gue nggak ngerekam sama sekali ternyata pak. Lucu sih, tapi ya setelah gue lakuin hal tersebut, gue ngerasa kayak ini cocok juga. Yang mana gue menggabungkan hal dari dua hal yang berbeda gitu, mengetik dan menulis gitu. Yang mana mengetik gue lakukan untuk mencari bahan, referensi, mencari data, mencari segala macam. Dan di menulis gue melakukan yang namanya pengukuhan materi, bisa masuk ke otak gue. Setelah gue menulis itu dan gue melakukan penerapannya, gue ngerasain sesuatu yang berbeda pak. Saat menulis gue ngerasa kayak perlahan-lahan apa yang gue tulis itu gue ingat banget malah. Bahkan gue menulis itu gue ngerasa gue nggak terbata-bata sama sekali gitu. Saat gue mencoba berbicara hal tersebut, gue nggak terbata-bata sama sekali, karena gue ngerasa ya menulis itu udah ya, karena gue ngerasa kayak sorry karena gue ngerasa menulis itu kayak, oh jadi gini ya gitu kan. Jadi gini rasanya kayak misalnya menulis, dan gue mengerti gitu apa yang gue sampaikan. Oh jadi gini rasanya paham sama materi ini. Soalnya gue ngerasa dulu itu gue orangnya nggak suka nulis pak. Gue dari SD sampai gue tamat sekarang, gue nggak suka nulis, nggak suka membuat tulisan. Dan lu tahu apa, tulisan gue itu jelek pak, jelek banget malah. Bahkan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa baca tulisan gue. Tapi karena waktu itu gue lebih suka menulis numerik gitu, nulis angka, nulis apa. Gue ngerasa gue nggak ada beban kalau misalnya gue menulis angka gitu. Tapi dengan tulisan gue ngerasa tangan gue bisa pegal atau apa segala macam gitu. Makanya itu gue nggak suka menulis gitu. Dan gue juga nggak ngerti cara meringkas itu kayak gimana gitu. Karena ya gue nggak ngerasain apa itu esensinya menulis selama gue sekolah gitu. Gue mendapatkan esensi menulis itu setelah gue tamat sekolah, dan itu bener-bener kayak ngerasa gue kesel kan. Coba ini dari dulu gue ngerti gitu. Coba dari dulu kalau gue tahu kalau menulis itu sepenting itu gitu lah. Lalu setelah gue menulis, setelah gue mendapat materi, gue mendapat ya kayak orang critical thinking pada umumnya. Gue coba menelusuri gitu kan, kenapa sih menulis itu benar-benar penting itu gitu. Kenapa sih mengetik dan menulis itu adalah ya dua hal yang sama gitu.
tapi berbeda. Dan gue mendapatkan kesimpulan yang gue ngerasa ini, kalau kita mengetik, kita mendapatkan materi dengan cepat. Yang mana lu mencari referensi di Google, lu bikin tugas dan lu cari referensinya di Google, lu pengen tahu apa itu, lu gimana gitu. Itu referensinya dapat dengan cepat, Pak. Sementara menulis adalah hal yang lu kerjain, lu meringkas materi-materi yang lu udah lu ketik di komputer dan lu terapin dengan menulis dan lu catat-catatin itu poinnya. Itu adalah fase gimana lu meringkas lagi informasi yang lu udah lu terima dari berbagai macam sumber dan lu tanamin ke otak lu gitu. Karena apa? Karena gue ngerasa menulis itu lebih apa ya? Bisa dibilang membuat lu merasa lebih lama gitu, untuk lebih effort gitu untuk mengeluarkan semuanya itu ke tulisan gitu. Dan gue ngerasa kayak ini lebih gue bisa berpikir lebih lambat gitu. Bukan gue berpikir lebih lambat itu bukan gimana ya, gue lebih leluasa berpikir sembari tangan gue menulis, yang mana itu menjadikan improve buat gue untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Damn, sebenarnya untuk memberikan ilmu ini gue harus melakukan yang namanya simplifikasi, atau artinya menyederhanakan apa yang gue katakan itu. Tapi gue ngerasa sejauh ini kata-kata sederhana yang gue bisa kasih tahu gitu kan. Dan ya kalau misalnya lu nggak ngerti, lu coba deh kayak misalnya lu terapin deh gitu. Karena setahu gue manusia ada punya yang namanya 3 cara pemahaman gitu. 3 cara pemahaman. Yang pertama visual, yang kedua auditory, gue nggak tahu sih istilahnya apa gitu. Yang ketiga adalah kinestetik. Ya, visual yang mana lu bisa ngelihat dan lu mengerti. Tapi biasanya orang ini punya 2 yang lebih masuk akal gitu. Kalau lu bisa mengerti dengan cara visual doang, selamat, lu jenius. Otak fotokromik gitu. Otak fotokromik nggak tuh? Nah, ya karena gue orangnya visual kinestetik, yang mana gue harus melihat dan gue praktekkan. Artinya gue ini ninja peniru, Pak. Jadi gue harus niru dulu baru gue bisa paham gitu kan. Dan ya gue langsung mengerjakannya gitu loh. Jadi dari situ gue ngerasa ternyata menulis itu adalah hal yang paling penting dan paling mendukung. Tetapi gue nggak dapatkannya di sekolah, bukan karena gue menjatuhkan sekolah, tapi karena dengan sekolah gue jadi ngerti, ini hal yang gue dapetin gitu, ini hal yang paling penting gitu. Jadi ya bukan salah gue sih yang terlalu malas gitu, tapi emang sekolah emang susah untuk mengertiin gue. Jadi gue berkesimpulan seperti itu gitu kan. Tapi meskipun gue bisa terbilang cukup biasa-biasa aja di sekolah atau jadi yang paling bodoh di sekolah, ya akhirnya esensi dari sekolah ini gue dapet, Pak. Jadi ya setelah gue ngelakuin itu, setelah gue mengetik untuk mengumpulkan informasi, menulis untuk menyimpan informasi, berbicara untuk menyampaikan informasi, gue memiliki kesimpulan bahwa menulis dan mengetik adalah 2 hal yang berbeda, akan tetapi bisa disatukan dalam peruntukan yang lebih besar gitu. Jadi jika teman-teman atau ya bapak atau ibu yang bisa dibilang sering masih sekolah gitu, percayalah kalau bapak ibu kemampuan menulis atau ya bisa dibilang suka menulis, selamat. Itu berarti Anda memiliki superpower. Ya, superpower bukan berarti harus memiliki kekuatan yang di luar nalar, enggak. Tapi terkadang superpower itu berasal dari kelebihan kita sendiri. Seperti gua yang notabene bisa dibilang gua cukup creative thinking gitu. Bukan kreatif sih, critical thinking gitu, yang berpikir secara kritikal,
yang gue cari-cari ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau lu orangnya nulis, memiliki kemampuan menulis tanpa capek, dan lu menyukai nulis, selamat pak, lu juga punya kemampuan superpower. Dan gue nggak tahu superpower selanjutnya karena gue belum cari, mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin udah terlalu lama gue berbicara. Terima kasih telah nonton video gue. Ya, gue harap apa yang gue sampaikan bisa menjadi ilmu buat kalian, buat ilmu dari bapak atau ibu gitu kan, untuk menyarankan anaknya. Emang siapa sih yang nonton di channel ta? Oke, cukup. Mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih, dan gue harap kalian semua bisa belajar dari pengalaman gua, dan apa aja pengalaman lu bisa tulis di kolom komentar, dan jika itu menarik gua bisa jadiin itu konten. Terima kasih, gua pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Hope you enjoy, see you, bye.